Oke, halo happy investor sekalian. Kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kita hari ini mau ngebahas salah satu calon emiten ya yang akan segera melantai di bursa, yaitu PT Indo Oil Perkasa atau nanti dengan kodenya OILS, OILS. Oke, tanpa berlama-lama mungkin langsung aja kita lihat informasi seputar emiten ini ya. Oke, emiten OILS ini akan mencatatkan 150 juta lembar saham ya. Ini setara dengan 33,04% dari modal di store penuhnya. Nilai nominal 100 lembar. Nah, hingga kita syuting hari ini harga penawarannya masih berkisar 270 sampai dengan 300 rupiah per lembar. Sehingga maksimum dana yang akan terkumpul dari IPO ini adalah 45 miliar rupiah. IPO ini bisa dibeli melalui elektronik e-IPO ya dengan penjamin emisi PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Oke, selain pencatatan perdana akan ada juga diterbitkan waran ya dalam IPO ini sebesar 37,5 juta lembar sehingga rasionya jadi 4:1, yaitu 4 saham mendapatkan 1 waran. Harga exercise-nya di Rp320 dan pelaksanaannya dilakukan bisa dimulai dari 6 bulan sejak diterbitkan. Hingga masa berlakunya adalah 3 Maret sampai 5 September 2022. Nah, kalau investor tidak melaksanakan waran ini, efek dilusinya adalah sebesar 7,63%. Oke, ini jadwal sementara ya, masih sampai ya, yang terakhir kita dapat itu memang untuk masa IPO-nya dijadwalkan 30 Agustus sampai 1 September. Sedangkan untuk pencatatan di bursa ditargetkan 3 September 2021. Oke, untuk rencana penggunaan dana dari IPO ini 100% akan digunakan untuk modal kerja ya, tentunya setelah dikurangi biaya-biaya IPO. Dan secara lebih spesifik modal kerjanya itu untuk pembelian bahan baku produksi. Nah, sekarang kita lihat ya untuk emiten ini bergeraknya sebenarnya produk dan jasanya di bidang apa. Oke, kalau untuk kegiatan utamanya adalah perseroan memproduksi dan memasarkan produk minyak kelapa dan kopra. Nah, untuk produk-produknya sendiri yang utama adalah crude coconut oil atau minyak kelapa murni ya, yang terbuat dari daging kelapa atau kopra. Lalu ada juga RBD coconut oil, ini tuh produk turunan kelapa murni yang diproses kembali dan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun, kosmetik, atau pengolahan makanan. Lalu emiten ini juga menjual tepung kopra ya atau kopra meal, yaitu sisa atau residu dari hasil ekstraksi produk minyak kelapa. Ini utamanya digunakan sebagai pakan ternak ya ininya. Oke, kalau untuk overview dari operasional perusahaan ini, Oils ini memiliki fasilitas penyimpanan atau storage sebesar 4.000 ton untuk bahan baku, 500 ton untuk tangki minyak, dan 3.000 ton untuk tepung kopra. Perusahaan memiliki 4 unit mesin dengan kapasitas produksi 100 ton CNO per hari. Nah, untuk utilisasi pabriknya juga cukup tinggi ya, selalu di atas 90% selama 3 tahun terakhir. Nah, kalau untuk pemasarannya, emiten ini porsi untuk ekspornya sebesar 39%, kurang lebih diantaranya ke Sri Lanka, Malaysia, dan Cina ya. Sedangkan untuk domestiknya masih mayoritas di atas 60%. Oke, untuk komposisi penjualan berdasarkan jenis produknya ya, untuk CNO atau kelapa murni itu masih lebih dari 90% ya, jadi masih cukup dominan. Untuk yang RBD-nya hanya sedikit 0,49% dan produk kopranya 8,43%. Nah, kalau untuk kompetisi di segmen ini ya, kalau sampai dengan per 2020 perseroan ini merupakan eksportir CNO terbesar ke-7 di Indonesia dengan pangsa pasar berdasarkan kuantitas 0,57% dan berdasarkan nilai penjualan 3,12%.
Untuk diketahui bahwa 90% pangsa ekspor CNO ini hanya dikuasai oleh 3 perusahaan. Nah, kalau basis pelanggan emiten ini juga sebenarnya adalah merupakan produsen-produsen besar di industri minyak kelapa. Yang terkenal itu diantaranya Cargill ya, Cargill International, ada juga Mewah Oleo Industri dan Sena Mills Refineries. Oke, tentu kita juga perlu lihat ya, tentu setiap perdagangan saham pasti ada resikonya. Nah, khusus untuk emiten ini sih sesuai diungkapkan dalam prospektusnya ya, resiko utamanya adalah tentu fluktuasi harga komoditas dunia ya. Dalam hal ini tentu CPO ya atau minyak kelapa karena umumnya sebagaimana emiten-emiten komoditas tentu itu adalah faktor yang paling mempengaruhi resiko utama perseroan. Oke, mungkin terakhir kita lihat untuk sedikit mengenai kondisi keuangan perseroan ya. Oke, untuk IPO ini digunakan laporan keuangan periode hingga April 2021 ya, di mana secara year on year masih cukup menggembirakan kinerjanya, pendapatan naik 37% dan laba tumbuh 45% secara tahunan. Untuk dari sisi profitabilitas, margin kotor perusahaan ini sebenarnya cukup stabil ya, antara 7-11%, sedangkan margin bersihnya konsisten di level 2% dalam 3 tahun terakhir. Oke, memang ini cukup kecil ya kalau hanya 2%, tapi secara ROE atau return on equity sangat baik atau cukup tinggi ya, mencapai 19% per tahunnya. Oke, untuk posisi keuangannya per April 2021 sebenarnya tingkat utang perseroan relatif tinggi dengan jumlah total utang berbanding ekuitas di 1,12 kali dan debt to equity 0,88 kali. Kalau debt to equity ini hanya utang yang berbunga aja ya yang dihitung ya. Sebenarnya oke, biarpun cukup tinggi tapi memang trennya menurun sih secara jumlah ya. Dan sedangkan dengan IPO ini juga kita harapkan tentu jumlah rasionya, solvabilitasnya pasti akan semakin mengecil ya atau semakin baik sejak IPO. Dan memang tingkat hutang yang tinggi ini karena tadi dengan ROI-nya juga masih cukup baik, sebenarnya masih bisa dijustifikasi. Oke, terakhir untuk dalam 3 tahun terakhir ya perseroan berhasil membukukan pertumbuhan neraca yang cukup baik, yaitu nilai ekuitasnya atau nilai modalnya selalu naik di atas 20% per tahunnya. Jadi ini juga mungkin salah satu poin kuat ya untuk mempertimbangkan emiten ini. Oke, mungkin sekian itu aja untuk pembahasan calon emiten oils yang akan segera melantai di bursa saham. Jangan lupa kalau teman-teman berminat untuk mengikuti IPO ini dapat juga dilakukan melalui kami di NH Korindo Sekuritas. Oke, sekiranya itu aja untuk hari ini. Terima kasih dan selamat berinvestasi.